siang? Siang, Bu. Kenapa kayak ada yang bawa yang lapar, Kak? Bukan makan siang. Coba semuanya berdiri dulu. Oke, jadi kalau misalnya Ibu bilang selamat siang, kalian jawab, nah, siang luar biasa supaya semangat belajar. Oke, siap? Siap. Selamat siang. Siang luar biasa. Berarti sudah siap lah? Siap. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelasnya siapa? Ya, pimpin untuk berdoa. Mengawali pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Adil, Rizky Wulandari, Restin, Kak Angel, Yensa, anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan sekolah kalian atau kelas kalian. Pernahkah kalian melihat sekolah yang bersih dan penuh dengan tanaman? Pernah? Kalau kalian perhatikan di halaman sekolah kalian itu banyak hal yang menarik. Misalnya ada apa? Dia bisa bantu jawab. Misalnya di luar sekolah ada apa? Terus apa? Ada lagi? Pohon. Oke, ada pohon. Kira-kira hal penting yang bisa menggambarkan sekolah kita apa? Misalnya apa di sekolah kita? Halaman yang bersih dan indah. Jadi kalimat halaman sekolah bersih dan indah itu itulah yang disebut ide pokok. Karena merupakan hal utama yang disampaikan. Sedangkan hal-hal yang lain itu misalnya kayak bunga yang berwarna-warni, pohon yang rindang, itu disebut dengan ide pendukung. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, pada siang ini, kita harus tahu tujuan pelajaran ini. Nah, jadi di tujuan pembelajaran kita yang pertama kita harus mengetahui ide pokok dan ide pendukung. Ada yang sudah tahu apa itu ide pokok? Nah, benar. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan dari suatu paragraf. Ide pokok itu berisi hal yang paling penting di dalam paragraf tersebut. Biasanya ide pokok itu terletak di awal paragraf yang disebut deduktif, di akhir paragraf disebut induktif, dan awal dan akhir sekaligus disebut deduktif, induktif, dan tengah disebut ineratif. Oke, apa itu ciri-ciri ide pokok? Ciri-cirinya itu mengandung inti atau pokok pikiran utama paragraf, berdiri sendiri. Jadi dia itu bisa menjadi satu kalimat yang mewakili seluruh paragraf. Jadi itu dia bisa, misalnya yang Ibu jelaskan tadi. Terus kayak misal contohnya itu kayak di perpustakaan. Misalnya contoh, perpustakaan ini misalnya luas dan tenang, itu termasuk kalimat ide pokoknya. Terus yang mana ide pendukungnya? Ide pendukungnya itu kayak bukunya tertata dengan rapi, meja-meja tersusun dengan rapi, itu termasuk. Ayo semangat ide pendukung. Oke. Jadi supaya tidak bosan, nanti ada media yang bisa membantu kita untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung.
Satu orang siapa yang bisa bantu? Ke kelas. Bisa kelihatan, bisa baca nanti? Bisa. Oke. Nah, di sini sudah ada teks deskripsi yang berjudul lingkungan sekolahku. Ayo semuanya kita baca sama-sama, nah. Ya. Sekolahku Tampak asri dan bersih. Di halaman depan terdapat tanaman kecil yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Setiap pagi para siswa membersihkan kelas dan menyiram tanaman. Udara terasa segar karena banyak pohon rindang di sekitar sekolah. Di dalam kelas suasana belajar terasa nyaman. Meja dan kursi tersusun rapi, papan tulis bersih, dan ini dipenuhi hasil karya siswa. Guru selalu mengingatkan kami untuk menjaga kebersihan dan ketertiban agar proses belajar berjalan dengan baik. Nah, siapa satu orang yang bisa menentukan ide pokoknya di mana? Di awal. Siapa? Angkat tangan siapa yang bisa? Cesar, coba. Apa? Di mana ide pokoknya? Di awal. Di awal. Apa kalimat yang pertama? Sekolah tampak asri dan bersih. Nah, jadi ide pokoknya berada di awal kalimat. Sekolahku tampak asri dan bersih. Coba siapa yang tahu ide pendukungnya? Yang tahu di mana? Ide pendukungnya yaitu ini. Taman kecil dengan Bunga yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni, itu termasuk kalimat pendukungnya. Ini kalimat pendukungnya. Siswa rajin membersihkan kelas, misalnya ada udara terasa segar karena banyak pohon rindang di sekitar sekolah. Jadi yang pertama ini sudah menentukan ide pokoknya. Jadi yang lain itu pelengkap yang disebut ide pokok. Ide pendukung. Jadi sekali lagi saya jelaskan, ide pokok itu inti dari semua paragraf. Nah, yang lainnya itu yang melengkapi, itulah yang disebut ide pendukung. Sudah paham sampai sini? Paham? Nah, kalau sudah paham, nanti bagi kelompoknya jadi 4 kelompok. Sudah? Semua sudah lengkap kelompoknya? Nah, saya bagikan tempat kerjanya sebentar. Kalau sudah menentukan ide pokok dan ide pendukungnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Bisa? Bisa. Sudah selesai? Oke, tadi siapa yang belum tadi selesai? Kelompok berapa? 3. Coba kelompok 3 dulu, kalau ada yang sudah, silakan presentasikan hasilnya. Berdiri ya, berdiri. Coba ada dengar temannya toh? Atau majunya jadi tempat. Oh, 3. Nah, misalnya ini jangan hanya satu orang saja yang aktif. Misalnya saya ini bagian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Paragraf 1, ide pokok di awal atau deduktif itu pantai Parangtritis
terkenal dengan keindahan alamnya. Ide pendukung, hamparan pasir hitamnya membentang luas sejauh mata memandang dengan suara ombak yang bergulung terdengar menyenangkan, sementara angin laut berhembusan lembut menyentuh wajah. Paragraf 2, ide pokok di awal di sepanjang pantai, ide pendukung banyak pengunjung, ada Ide yang pokoknya bermain. tadi apa? Ide pokoknya Ide pokoknya di sepanjang pantai, sepanjang pantai. Oke, terus ide pendukungnya banyak pengunjung, ada yang bermain pasir, anak-anak berlarian di tepi air, mencari kerang, hingga berkeliling dengan dalaman pantai. Orang tua di bawah pohon cemara. Paragraf 3, ide pokok di akhir atau kalimat induktif, suasana hangat dan tadi siapa? Ide pokok apa? Gimana tadi? suasana hangat dan kebersamaan terasa begitu menyenangkan di akhir. Ide pendukung, langit berubah menjadi jingga keemasan, matahari perlahan tenggelam di nasib barat, banyak wisatawan berfoto merajikan momen tersebut. Saya akhiri presentasi kami dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Oke. Apa? Tadi terus siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. 1. Ide pokok paragraf 1 menggunakan kalimat deduktif. Pantai Parangtritis terletak di pesisir selatan Yogyakarta dan terkenal dengan keindahan alamnya. Ide pendukung paragraf 1. Hamparan pasir hitamnya membentang luas sejauh mata memandang. Suara ombak yang bergulung terdengar menenangkan, sementara angin laut berhembus lembut menyentuh wajah. Ide pokok paragraf 2 menggunakan kalimat deduktif. Di sepanjang pantai banyak pengunjung yang menikmati waktu dengan berbagai kegiatan. Di pendukung paragraf 2, anak-anak tanpa yang berlarian di tepi air, sementara orang tua duduk di bawah pohon cemara sambil menikmati bekal yang dibawa dari rumah. Paragraf ketiga. Ide pokok paragraf ketiga menggunakan kalimat induktif. Suasana hangat dan kebersamaan terasa begitu menyenangkan di akhir hari. Ide pendukung paragraf 3. Langit berubah menjadi jingga keemasan dan matahari perlahan tenggelam di utara. Banyak wisatawan yang berfoto untuk mengabadikan momen indah tersebut.